Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngoper, ngobrolin operasi. Dimana di sini kita akan membahas tentang konsep tentang kehidupan manajemen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Leli Cahyati Saragi dan di sini disertai oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juni Putri Wahyuni Panggabean. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang mengarah kepada pengelolaan sumber daya manusia. Nah, Kak Juni, ngomong-ngomong, Kak Juni ini sekarang kesibukannya kuliah, kerja atau gimana nih Kak Juni? Kalau aku sekarang sedang kuliah, Kak. Aku kuliah di Universitas Metodis Indonesia di Fakultas Ekonomi dan mengambil program studi manajemen. Oke, berarti nyambung nih pembahasan kita dengan jurusan Kak Juni. Karena di sini kita akan membahas tentang strategi efektif mengelola sumber daya manusia di era digital. Menurut Kak Juni sendiri, bagaimana sih arti dari judul tersebut? Menurut aku ya, Kak, yang terlintas di pikiran aku tentang judul ini tentang bagaimana cara perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bagaimana cara perusahaan untuk mengelola karyawan agar tetap terus berkembang di zaman yang serba cepat ini, Kak. Oke, menurut kamu di serba era digital ini ada tantangannya nggak? Dan kalau ngomongin soal tantangan, apa itu tantangannya dalam mengelola SDM di era digital ini, Kak? Menurut aku pasti ada dong, Kak, tantangannya, dan ada beberapa tantangan. Yang pertama itu pola kerja yang berubah, yang dimana kalau zaman dulu ya, ini contohnya, kalau zaman dulu itu kita kerja harus setiap hari berangkat ke kantor, Kak. Kalau sekarang kan kita bisa kerja dari mana saja, bisa dari jarak jauh dan bisa dari rumah. Dan contoh lainnya itu kan zaman sekarang sudah pakai generasi-generasi ya, Kak. Ada generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Kalau gini, contoh generasi ini, generasi Z lebih suka cara kerja yang fleksibel dibandingkan dengan cara kerja generasi milenial sebelumnya, Kak. Selanjutnya itu tantangannya ada teknologi yang semakin berkembang. Di mana teknologi semakin berkembang, sudah banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang digantikan oleh alat sistematis, Kak. Karena semakin canggihnya teknologi, sudah banyak orang menciptakan mesin-mesin untuk memperkerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan manusia. Selanjutnya itu ada keseimbangan kerja dan kehidupan sehari-hari. Ini, Kak, karena kita bisa bekerja dari mana saja, bisa dari rumah. Jadi contohnya nih, waktu untuk beristirahat kita gunakan untuk bekerja, dan waktu untuk bekerja kita gunakan untuk beristirahat. Jadi dia agak terganggu dan menjadi waktu yang tidak teratur, Kak. Oke. Jadi strategi apa yang perlu ditetapkan untuk mengelola di SDM di era digital ini, Kak? Menurut aku ada beberapa strategi, Kak. Yang pertama itu memakai teknologi yang tepat. Memakai teknologi yang tepat itu, Kak, contohnya sudah banyak aplikasi-aplikasi dan situs-situs yang diciptakan ya, Kak. Seperti kita, perusahaan ini bisa memakainya untuk absensi online, untuk memanajemen tugas, dan kita bisa memakainya untuk seperti situs-situs menilai kinerja karyawan yang produktif. Selanjutnya itu strateginya ada fokus pada pengembangan karyawan. Fokus pada pengembangan karyawan ini, Kak, maksudnya itu kita memberi pelatihan khusus untuk karyawan. Kita memberikan kursus online dan mentoring dari senior yang sudah lebih paham tentang perkembangan saat ini. Selanjutnya itu kita memperhatikan kesejahteraan karyawan. Memperhatikan kesejahteraan karyawan ini, Kak, karena kalau kita memperhatikan kesejahteraan karyawan akan senang kan, Kak? Betul? Nah, ketika karyawan senang, maka mereka lebih semangat kerjanya, lebih produktif. Jadi kita bisa memberikan asuransi, memberikan budaya kerja yang nyaman dan santai supaya mereka bisa lebih semangat lagi bekerja, Kak. Jadi kamu ada tips nggak untuk perusahaan yang sedang berjuang mengelola SDM di era digital ini? Tips dari aku ada. Yang pertama itu jangan ragu untuk mencoba teknologi-teknologi yang baru. Yang kedua, selalu beri kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan agar mengikuti zaman. Selanjutnya itu membangun budaya kerja yang nyaman dan suportif. Lalu mendengar kebutuhan karyawan. Selanjutnya nih, Kak, aku ada contoh karyawan yang sudah sukses, perusahaan-perusahaan yang sudah sukses menerapkan strategi yang efektif ini. Contohnya itu seperti perusahaan Google dan Microsoft. Mereka itu sudah menerapkan kerja fleksibel dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu ada perusahaan Gojek dan Tokopedia. Mereka sudah pakai sistem kerja dan teknologi yang canggih, Kak. Selanjutnya itu ada UMKM dan
bisnis kecil. Walaupun budgetnya kecil, mereka membuat teknologi sederhana untuk mengelola karyawannya. Nah, itu dia strategi mengelola SDM di era digital. Dunia kerja terus berubah, jadi kita juga harus tetap beradaptasi. Semoga obrolan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Nah, jadi kalau teman-teman semua suka dengan pembahasan kami, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe podcast ini ya. Sampai ketemu lagi.